ketika Thauban datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Thauban menangis sambil menumpahkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bertanya, "Lima laka ya Thauban? Kenapa aku lihat engkau menangis sambil menumpahkan air kepadaku untuk berwudu?" Kemudian Thauban pun berkata, "Inni arjuka murafatqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku saat ini dekat kepadamu, namun entah di akhir ketika Allah mengumpulkan seluruh yang manusia yang Allah ciptakan, aku menangis di saat ini, aku tenang dan dekat denganmu, namun aku tidak tahu nanti pada padang mahsyar apakah aku tetap dekat denganmu ataupun aku tidak. Ya Rasulullah, berikan aku sebuah amalan yang nampaknya aku bisa dekat denganmu nanti pada padang mahsyar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Alaika bi kathratis sujud." Wahai Thauban, sesungguhnya amalan yang bisa mendekatkan diri kepadaku nanti pada padang mahsyar dan hari kiamat adalah perbanyaklah olehmu sujud. Jemaah sekalian, inilah yang diwanti-wanti oleh sahabat Abu Hurairah dan Abu Bakar. Ketika Abu Hurairah suatu saat pernah berkata, "Innar rajula la yusalli sittina ama wa la yarqa raka'atan wahida." Sesungguhnya aku menjumpai seseorang yang sholat dalam rentangan waktu yang cukup panjang 60 tahun, namun ibadahnya tidak pernah terhitung di hadapan Allah walaupun hanya satu kali rakaat. Dilengkapi oleh sahabat Umar bin Khattab, "Innar rajula la yashayyaba fil islami wa la yarqa rak'atan wahidah." Sesungguhnya ada di antara kita menua hidupnya dalam rentang waktu yang sangat panjang, namun ibadahnya tidak pernah satu pun Allah terima salatnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Ya'ti ala nasi zamanun yusalluna wa la yusallun." Nanti di akhir zaman ada sebuah masa orang banyak yang sholat, namun ketahuilah sholat mereka tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya, "Inna aktsaran nasi sariqatan fis shalah." Sesungguhnya inna aswa'an nasi sariqatan fis shalah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang melakukan pencurian adalah pencurian di mana kali dia salat. La yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala khusyu'aha. Orang yang mencuri adalah orang yang di dalam tengah salatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan qiyam dan berdirinya, dan tidak menyempurnakan kekhusyuannya. Inilah sebuah peringatan yang seyogianya dijadikan sebuah perhatian buat kita semua. Sahabat Nabi yang bernama Talhah Al-Ansari, orang yang sangat kaya raya, ketika dia melaksanakan sholatnya di tengah kebun kurma yang dia miliki, di tengah sholatnya dia melihat burung yang nempel dan bertengger di salah satu batang kurmanya. Keindahan burung itu dengan suaranya membuyarkan kekhusyuan salatnya Talhah Al-Ansari. Seraya dia menangis lantaran indahnya suara burung. Indahnya burung itu mampu menghancurkan kekhusyuan salat dan keagungan salat itu. Selesai salat, dia pun datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, sesungguhnya kebun kurma yang aku miliki mampu meluluh lantakan salatku ketika aku melihat burung yang bertengger di antara batang kurma itu.
inni aj'aluhu sadaqatan fi sabilillah. Aku sedekahkan ini semua ya Rasulullah, kebun yang aku miliki, untuk sedekah kepada Allah. Moga Allah mengampuni dosa yang aku miliki akibat ketidakkhusyuan aku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fad'ahu haitsu syi'ta fi sabilillah. Sesuai dengan amanahmu, maka kebun yang kau miliki aku jadikan itu adalah sedekah dan wakaf atas namamu. Fayaghfirullahu laka. Semoga Allah mengampuni dosa lantaran karena kehilangan kekhusyuan salat yang engkau lalui.